warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin presentasikan siklus penggajian. Perkenalkan, nama saya Silva Silviana. Saat ini bisa diartikan sebagai diagram atau bagan alur yang menampilkan langkah-langkah keputusan dalam menjalankan suatu program yang dihubungkan dengan panah atau garis. Siklus penggajian ini adalah rangkaian aktivitas perusahaan dan pemrosesan data yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan, dimulai dari merekrut dan diakhiri dengan pembayaran karyawan tersebut atas pekerjaannya. Flowchart siklus penggajian ini juga bisa diartikan sebagai rancangan dokumen pendukung dan rancangan output sistem akuntansi penggajian. Perkenalkan, nama saya Siti Mardianawati. Berikutnya ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen adalah bagan alur yang memberikan gambaran keseluruhan isi dokumen tanpa membaca keseluruhannya. Yang kedua ada flowchart program, yaitu diagram yang menggambarkan alur proses pemrograman secara rinci. Yang ketiga ada flowchart proses, yaitu teknik penggambaran rekayasa dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat ada flowchart sistem, yaitu bagan alur yang menunjukkan alur yang dikerjakan dalam suatu sistem. Dan yang terakhir ada flowchart skematik, yaitu bagan yang menunjukkan suatu skema hampir sama seperti flowchart sistem. Berikut ini adalah salah satu simbol flowchart yang kami gunakan. Yang pertama ada simbol titik terminal. Simbol ini menunjukkan permulaan atau akhir dalam suatu proses. Simbol ini dilambangkan dalam bentuk oval. Yang kedua ada simbol kegiatan manual. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara manual. Simbol ini dilambangkan dalam bentuk trapesium. Yang ketiga ada simbol dokumen. Simbol dokumen berarti bahwa input berasal dari dokumen yang berbentuk kertas. Yang keempat ada simbol arus. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol di halaman yang sama. Simbol ini dilambangkan dalam bentuk lingkaran. Yang kelima ada simbol dokumen rangkap. Simbol ini digambarkan dengan menumpuk dan mencetak nomor dokumen pada kiri di bagian atas. Selanjutnya ada fungsi dasar siklus penggajian. Yang pertama yaitu pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan. Yang kedua, menjaga aset organisasi. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Umayyah. Aktivitas dalam siklus penggajian. Ada beberapa aktivitas dalam siklus penggajian. Yang pertama, memperbaharui data induk penggajian, meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, atau perubahan gaji. Yang kedua, memperbaharui pajak dan pengurangan gaji. Perubahan ini tidak hanya dengan status pegawai, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah. Ketiga, memvalidasi data waktu kedatangan dan kehadiran pegawai. Sebagian perusahaan, jumlah kehadiran dan waktu kedatangan pegawai mempengaruhi gaji atau bonus yang akan diterima pegawai. Keempat, menyiapkan penggajian. Proses ini yang pertama, pengeditan dan validasi transaksi penggajian yang disortir berdasarkan nomor pegawai. Kedua, penjumlahan seluruh komponen pengurang gaji. Ketiga, pembuatan daftar penggajian dan potongan. Yang terakhir, pencetakan slip gaji. Kelima, pengeluaran gaji. Pegawai HR harus mengirim daftar penggajian dan potongan pada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan atas pengeluaran gaji. Jika disetujui, maka gaji tersebut akan diproses untuk dicairkan. Keenam, perhitungan pajak penghasilan dan potongan gaji pegawai. Perusahaan sebagai pemberi upah, maka harus membayar dan melaporkan pajak penghasilan pegawainya setiap bulan, serta mendaftarkan pegawainya pada program asuransi pemerintah. Ancaman bagi siklus penggajian.
Ada beberapa ancaman bagi siklus penggajian. Yang pertama, mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Yang kedua, perubahan data induk penggajian tanpa otorisasi. Yang ketiga, data waktu yang tidak akurat. Yang keempat, pemrosesan penggajian tidak akurat. Yang kelima, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Dan yang terakhir, kinerja yang kurang baik. Perkenalkan, nama saya Thalia Smaranti. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penggajian pada PT Unilever. Yang pertama, karyawan akan membuat data diri yang dirangkap menjadi satu berkas. Kemudian berkas tersebut akan diberikan kepada bagian HC atau PSDM. HC ini yaitu merupakan Human Capital, merupakan salah satu proses produksi untuk meningkatkan produktivitas pekerja, atau merupakan sistem pengelolaan manusia. Lalu pada rangkap kedua, setelah diabsensi oleh bagian HC, maka kemudian akan diberikan ke bagian keuangan. Di bagian keuangan, sesuai data absensi, maka akan dibuat 3 lembar gaji. Lembar pertama dan kedua akan diarsipkan oleh bagian keuangan, dan lembar ketiga akan diberikan kepada pimpinan perusahaan. Selanjutnya, slip gaji yang telah selesai dibuat dan diserahkan untuk divalidasi. Setelah tervalidasi, maka akan diarsipkan dan sisanya dikirimkan ke bagian HC. Di dalam gaji tersebut sudah termasuk perhitungan pajak, kenaikan gaji, atau perubahan status keluarga yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu. Perhitungan pajak dihitung oleh Departemen HRD bagian pajak PPh 21 dan direvisi oleh Departemen HRD bagian payroll. Jika ada kesalahan perhitungan atau pencatatan, maka akan dikembalikan ke Departemen HRD tersebut atau di-cancel. Jika sudah benar semua, maka siap ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan siap ditransfer ke bank yang dituju. Setelah ditransfer ke bank yang dituju, maka bank akan mentransfer uang tersebut ke bagian rekening karyawan masing-masing. Setelah itu, karyawan akan ditentukan tanggal waktunya untuk mengambil penggajian tersebut dengan rentang waktu selama 24 jam per hari.